Ya, oke ya teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, di channel ini. Oke teman-teman, di video kali ini kita ada kedatangan sebuah servisan lagi. Nah, di sini untuk HP-nya itu LCD-nya nyentuh-nyentuh sendiri seperti ini ya teman-teman. Dan untuk tipe HP-nya di sini ada Redmi Note 5 Pro ya. Oke, terus selain nyentuh-nyentuh sendiri, dia juga tombol on off-nya sulit dipencet ya. Nah, seperti ini, nyentuh-nyentuh sendiri seperti ini. Redmi Note 5 ya, teman-teman. Oke, di sini untuk kasus seperti ini biasanya bisa jadi LCD, bisa jadi konslet di casing ya, karena kata si pemiliknya LCD-nya udah pernah diganti. Bisa jadi juga LCD-nya beli yang terlalu murah, bisa jadi habis kena air, makanya dia error LCD-nya. Dan untuk tombol powernya di sini juga sudah kurang responsif ya. Jadi di sini saya akan perbaiki dulu di bagian tombolnya ini ya agar mudah untuk menyalakan dan mematikan HP-nya. Oke, langsung aja kita eksekusi ya teman-teman. Nah, untuk langkah awal kita coba akan lepas SIM tray-nya dulu agar kita bisa membongkar casing bagian belakang. Nah, seperti ini kalau sudah SIM tray terlepas, karena di sini HP-nya tidak bisa dimatikan karena tombol powernya itu sudah rusak. Jadi kita langsung aja lepas SIM tray lalu kita bongkar backdoornya. Nah, untuk pembongkaran backdoor di Redmi 5 ataupun Redmi Note 5 ataupun Redmi Note 5 Pro itu lumayan sulit teman-teman kalau misalkan belum pernah sama sekali dibongkar karena dia lumayan kuat ya untuk penguncinya casingnya. Jadi di sini teman-teman butuh yang namanya pengalaman dan juga alat. Tapi yang paling penting di sini adalah pengalaman teman-teman. Karena meskipun ada alat tapi kalau tidak ada pengalaman itu juga kurang maksimal ya. Nah, sedangkan ini untuk cara bukanya karena backdoornya atau casing bagian belakangnya itu terbuat dari besi itu sangat keras ya. Jadi teman-teman harus paham dulu, harus pahami dulu kuncian-kunciannya seperti itu. Itu yang bagi teman-teman masih pemula ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa ya mungkin udah paham seperti itu. Nah, bisa juga dengan bantuan seperti ini, alat seperti ini. Ini namanya pembuka casing tool opening namanya. Teman-teman bisa beli di link deskripsi ataupun cek di produk yang sudah saya tambahkan di video saya ini biasanya akan tampil di pojok kiri bawah teman-teman. Nanti saya tambahkan dan misal nanti teman-teman belum melihat itu teman-teman bisa komentar aja. Opening toolnya kok belum terlihat bang, saya mau beli. Nah itu komentar aja, nanti akan saya munculkan di deskripsi. Nah, oke, kalau sudah mulai terbuka seperti ini, biasanya sudah mulai dapat celah ya, otomatis sudah mulai enak nih bukanya ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, tapi tidak usah dipaksa juga ya, takutnya rontok. Komponen yang ada di dalam kan ada fingerprint, takutnya ada kabel fingerprintnya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, di sini sudah bisa ya, sudah bisa terbongkar bagian backdoornya dan kita coba cek untuk fleksibel on off-nya apakah rusak atau tidak dan ternyata masih aman dan secara tiba-tiba SSD-nya sudah tidak sentuh-sentuh lagi. Nah, kasus di Redmi Note 5 Pro itu ada juga LCD nyentuh-nyentuh sendiri itu bukan karena LCD, bukan karena kena air, biasanya kadang casingnya itu juga ngeground. Solusinya gimana? Solusinya kalau LCD ori pastinya nggak seperti ini ya, karena LCD-nya sudah KW. Jadi solusinya biasanya teman-teman belikan casing yang tidak ori juga. Jangan casing yang metal orinya. Orinya kan metal ya. Oke. Untuk membuktikan
bahwa LCD-nya sudah tidak menyentuh-nyentuh sendiri lagi, saya coba tes di sini dengan cara seperti ini ya, menekan aplikasi secara tahan, lalu saya geser-geser ke semua sisi, semua sudut LCD. Kalau tidak terlepas secara sendiri, itu biasanya LCD-nya aman. Oke, LCD sudah aman ya, yang tadi nyentuh-nyentuh sendiri. Ini bukan sulapan ya. Nah, jadi PR-nya tinggal satu, yaitu adalah tombol on off-nya. Nah, tombol on off-nya kebetulan di sini saya belum punya stok, tapi saya ada cara tersendiri untuk memperbaikinya. Jadi sama saja hasilnya, yang penting bisa digunakan kembali dan awet tentunya. Nah, jadi kita perbaiki aja lebih cepat ya, karena partnya saya belum punya. Kalau nunggu beli lumayan lama, ini ditunggu orangnya juga. Jadi kita harus percepat gitu. Nah, ini sekalian saya bersihkan juga di bagian backdoornya kotor, itu saya bersihkan juga. Nah, ini ya untuk tombol on off-nya. Kalau tombol volumenya masih bagus, tapi di sini yang rusak tombol on off-nya, ini akan saya perbaiki. Seperti biasa, teman-teman yang sudah melihat channel ini beberapa kali, untuk trik saya memperbaiki tombol itu seperti biasa ya, saya menggunakan eh, lem apa namanya ya, mekanik ya. Teman-teman bisa coba cek di deskripsi ya, itu saya tambahkan juga lem US mekanik. Nah, 3S mekanik. Nah, seperti ini biasanya saya buat ganjal agar tombolnya itu bisa normal kembali seperti itu. Nah, jadi cukup simpel ya, tapi ini saya dapatkan dengan pengalaman yang beberapa kali saya memperbaiki tombol. Kalau pakai karet, karetnya juga kadang terlalu tebal, kadang pakai lem juga kurang efisien. Akhirnya saya menggunakan ini. Jadi menurut saya yang sudah beberapa kali ya, lumayan banyak, itu aman teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini masih baru ya, jadi cairannya agak lembek. Ini yang lembek kita singkirkan dulu karena terlalu banyak airnya. Kalau terlalu banyak airnya itu susah keringnya. Dan ini lem UV teman-teman, jadi mengeringkannya pakai sinar UV. Nah, ini kita oleskan sedikit seperti ini, lalu kita kasih sinar UV, dia akan mengeras. Nah, tentu saja nanti untuk penyesuaian sedikit banyaknya itu butuh pengalaman juga. Jadi kita akan eh, apa namanya, coba dulu kalau masih pemula ya. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak malah dia nggak bisa dipencet. Jadi harus pas lah seperti itu. Nah, ini saya kasih sinar UV ya, agar lem UV-nya itu bisa mengeras. Oke, beberapa detik lah, 30 detik sampai 1 menit itu sudah kering, lalu kita pasang ke bagian casing ya. Oke, ini akan saya percepat aja ya untuk prosesnya ya. Jadi intinya sudah saya sampaikan. Nanti bisa teman-teman ulang-ulang videonya. Ketika belum paham juga bisa teman-teman bertanya juga, nggak apa-apa. Oke, ini sudah cukup. Dan kita akan pasang ke casing ya. Nah, ini saya percepat aja karena intinya dari proses itu sudah selesai. Nanti kita tinggal lihat hasilnya ya teman-teman. Oke. Ya, oke teman-teman, kita tes LCD-nya sudah tidak nyentuh-nyentuh sendiri ya, sudah tidak gerak sendiri, dan tombol powernya juga aman. Jadi seperti itu. Kita tes lagi untuk LCD-nya apakah benar-benar normal ya. Jadi kita tes seperti ini, sudut-sudutnya seperti ini ya. Nah, oke. Jadi kita teliti lagi ya. Ini sudah aman.
Jadi untuk permasalahannya di Redmi Note 5 ini, dia tombolnya sih sebetulnya permasalahannya tombolnya, tapi kebetulan LCD-nya error seperti itu tadi ya, mencet-mencet sendiri dan terus menerus ya. Nah jadi kita sudah perbaiki dan tombolnya kita tes lagi, aman, mantap ya. Nah jadi udah done ya teman-teman untuk pengerjaannya. Redmi Note 5 tombol sudah selesai. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Dan ini saya masih ngobrol sama si pemilik HP-nya ya. Udah selesai, dia juga sudah senang ya. Oke. Jadi itu dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jika teman-teman ingin beli spare part HP ataupun alat servis, bisa kalian cek di deskripsi ataupun produk yang sudah saya tambahkan di deskripsi. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mantap.